Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan para anggota masyarakat secara bertingkat atau vertikal. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum, yang berarti lapisan, dan sosial, yang berarti masyarakat. Bila digabungkan, maka stratifikasi sosial juga bisa diartikan sebagai lapisan masyarakat. Secara umum, stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun bertingkat. Pengelompokan atau penggolongan kelas-kelas masyarakat ini sifatnya hierarki vertikal, yang mengakibatkan munculnya istilah kelas sosial atas, upper class, kelas sosial menengah atau middle class, dan kelas sosial bawah, lower class. Tingkatan kelas sosial ini terbentuk karena adanya sesuatu yang dihargai di tengah masyarakat. Petrim Sorokin dalam bukunya yang berjudul Social Stratification mengatakan bahwa definisi dari stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat atau hierarkis. Sistem lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur. Jadi, stratifikasi sosial merupakan bentuk yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan lapisan sosialnya, kemudian membentuk kelas-kelas sosial yang menunjukkan kelompok yang paling berkuasa dan paling lemah. Fungsi dari stratifikasi sosial. Yang pertama, yaitu distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Maksud distribusi hak-hak istimewa yang objektif ini termasuk menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan kewenangan pada jabatan atau kedudukan seseorang. Stratifikasi sosial yang kedua adalah menentukan prestis dan penghargaan seseorang di tengah masyarakat. Karena sistem tingkatan pada strata sosial ini menyangkut pada prestis dan penghargaan seseorang. Yang ketiga yaitu kriteria sistem pertentangan. Kriteria sistem pertentangan juga termasuk fungsi stratifikasi sosial. Kriteria sistem pertentangan ini bisa diperoleh melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, wewenang, atau kekuasaan. Fungsi yang keempat yaitu menentukan simbol status atau kedudukan. Fungsi stratifikasi sosial lainnya termasuk menentukan simbol status atau kedudukan seseorang. Karena setiap strata sosial ditandai dengan pangkat atau simbol-simbol yang menunjukkan kedudukannya, peranan khusus, dan standar tingkah lakunya dalam kehidupan. Misalnya, tingkah laku dan cara berpakaian setiap orang dari strata sosial yang beda juga akan berbeda, karena tingkah laku dan cara berpakaian seseorang yang berasal dari keluarga bangsawan pasti akan berbeda dengan masyarakat umum. Yang kelima yaitu tingkat mudah atau tidaknya bertukar kedudukan. Stratifikasi sosial juga berfungsi menentukan tingkat mudah atau tidaknya seseorang bertukar kedudukan dalam struktur sosial. Adanya stratifikasi sosial membuat masyarakat bisa mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk berpindah strata dalam stratifikasi sosial. Yang selanjutnya yaitu faktor terbentuknya stratifikasi sosial. Secara umum, proses terbentuknya stratifikasi sosial terjadi melalui dua cara, yakni secara ilmiah yang selaras dengan pertumbuhan masyarakat dan secara disengaja atau direncanakan manusia. Tapi ada dasar-dasar yang menjadi faktor terbentuknya stratifikasi sosial, antara lain. Yang pertama yaitu kekuasaan. Kekuasaan salah satu dasar pembentukan stratifikasi sosial. Seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan besar akan berada pada tingkat lapisan atas dan bawah. Kekuasaan ini terbentuk karena adanya faktor yang mendorong lingkungan sosial untuk menciptakan dan mempertahankannya. Dasar pembentukan stratifikasi sosial ini juga berkaitan dengan kekayaan seseorang. Karena orang kaya cenderung bisa menguasai orang lain yang masuk kategori tidak kaya di dalam masyarakat. Di sisi lain, kekuasaan dan kewenangan seseorang juga akan mendatangkan kekayaan. Yang kedua yaitu kekayaan. Kekayaan juga termasuk dalam faktor terbentuknya stratifikasi sosial.
Karena orang yang memiliki kekayaan atau berpenghasilan tinggi akan menduduki lapisan teratas dalam masyarakat. Kekayaan seseorang ini bisa mempengaruhi gaya hidup, cara berpakaian, makanan yang dikonsumsi, transportasi pribadi, hingga kepemilikan barang-barang mewah. Faktor yang ketiga yaitu kehormatan. Kehormatan seseorang tidak hanya diukur dari kekayaan yang terlihat dan kekuasaan yang dimilikinya. Kehormatan seseorang diukur dari pandangan masyarakat mengenai dirinya. Maksudnya, orang tersebut paling disegani dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Kehormatan seseorang juga bisa diukur dari gelar kebangsawan atau sisi kekayaan material. Orang yang paling disegani atau dihormati di tengah-tengah masyarakat akan menempati lapisan sosial paling atas. Yang selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan. Maksudnya orang yang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi bisa menempati lapisan sosial teratas dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini yang membuat banyak orang berusaha mendapatkan gelar akademik setinggi-tingginya atau ijazah dengan berbagai cara, meskipun tidak terpuji dan tidak mementingkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan untuk membentuk stratifikasi sosial lebih sering digunakan sebagai acuan bagi masyarakat yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Orang yang paling banyak menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan sosial teratas dalam masyarakat. Sifat-sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial terbagi menjadi 3 macam, yang memiliki sifat-sifat berbeda. Setiap bentuk stratifikasi sosial ini menentukan kebebasan setiap anggota masyarakat dalam strata sosial. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka dalam bentuk stratifikasi yang memiliki sifat dinamis dan mobilitas yang besar. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakat bisa berpindah-pindah dengan bebas dalam strata sosial, baik vertikal maupun horizontal. Meskipun mobilitas yang dibutuhkan ini harus melalui perjuangan berat, kemungkinan seseorang untuk berpindah strata sosial akan selalu ada. Misalnya, seseorang yang dulunya bekerja hanya sebagai staf biasa di kantornya bisa mendapatkan promosi sebagai manajer atau pemimpin di kantor cabang. Yang kedua yaitu stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup merupakan bentuk stratifikasi sosial yang bersifat diskriminatif karena sukar melakukan mobilitas vertikal, karena setiap anggota dari strata sosialnya hanya melakukan mobilitas horizontal. Seperti contohnya yaitu sistem kasta pada agama Hindu mengelompokkan anggota masyarakatnya menjadi 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan Sudra. Pada sistem kasta tersebut, seseorang akan kesulitan berpindah kelas karena sistem kasta yang diperoleh melalui garis keturunan. Yang ketiga yaitu stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan gabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka sehingga memiliki sifat yang mirip keduanya. Seseorang bisa berpindah ke lapisan sosial lain dengan cara pindah ke daerah yang lapisan sosialnya bersifat terbuka. Misalnya, orang yang memiliki kasta Sudra bisa pindah daerah yang masyarakatnya tidak mengenal sistem kasta.